Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Naomi. Nah, kali ini, di video kali ini kita akan bahas tentang pencegahan COVID. Karena sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang apa itu COVID, apa perbedaan COVID dengan Corona, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pencegahan COVID. Di sini, di kelompok kami akan membahas tentang 10 cara untuk mencegah COVID. Yang pertama itu ada dengan rajin mencuci tangan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa di sini rajin mencuci tangan itu bukan berarti dalam setiap 1 menit sekali kalian cuci tangan, tidak seperti itu. Karena kalau kalian rajin mencuci tangan atau terlalu sering mencuci tangan itu juga akan mengakibatkan kulit kalian itu kering. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk kita itu harus cuci tangan? Yang pertama, kalian harus cuci tangan kalau mau makan. Nah, ini sangat penting banget. Kalau kalian mau makan, harus cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah makan, habis dari kamar mandi, atau setelah kalian bertransaksi dengan orang dan menerima atau memberikan uang. Karena di dalam uang itu ada banyak sekali kuman. Selanjutnya kalian harus mencuci tangan pada saat kalian berinteraksi dengan orang atau setelah kalian ada kepentingan di luar rumah. Nah, aku akan kasih contoh nih ke kalian semua gimana sih caranya cuci tangan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, sekarang bisa dilihat di sini ada keran dan itu kameramen saya sudah membawa sabun. Saat ini saya akan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi dulu tangan. Ini kerannya agak zolim ya. Lalu pakai sabunnya. Kalian bisa pakai sabun apa aja. Lalu cuci tangan. Yang pertama telapak tangan, yang kedua punggung tangan, yang ketiga sela-sela jari tangan. Harus bersih ya kalau cuci tangan itu. Lalu kuku, bagian kuku. Selesai. Kalau udah, tinggal dibilas. Selesai. Nah, poin pencegahan COVID yang kedua adalah hindari menyentuh wajah. Kenapa kok nggak boleh? Karena virus corona ini atau COVID-19 ini disinyalir dapat masuk ke tubuh manusia melalui wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Jadi sebisa mungkin hindari untuk menyentuh wajah. Namun apabila kalian terpaksa harus menyentuh wajah, sebelumnya kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena tangan merupakan anggota tubuh manusia yang sering kita gunakan untuk menyentuh benda atau berinteraksi dengan orang. Oleh karena itu, pada telapak tangan ini terdapat banyak sekali virus dan kuman. Etika batuk dan bersin. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga ada etikanya. Namun, banyak orang yang salah langkah yang malah menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangan saat bersin dan batuk. Memang baik, tapi belum tentu benar. Karena kuman bisa menyebar dari tangan tanpa kita sadari saat kita bersentuhan atau berjabat tangan. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Gunakan tisu yang bersih untuk menutup mulut dan hidung saat bersin. Atau kalian juga bisa menggunakan lengan baju. Kemudian, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Selain itu, pastikan kalian menggunakan masker
saat kalian flu atau batuk. Memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara. Namun, dengan menggunakan masker, kita dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Karena virus corona menyebar melalui droplets dan masuk ke tubuh kita melalui selaput lendir seperti mata, hidung, atau mulut. Selain itu, masker juga dapat digunakan untuk orang yang dalam kondisi tidak sehat. Namun, hindari menggunakan masker yang berulang-ulang, karena masker yang telah digunakan telah terkontaminasi dengan bakteri, kuman, maupun virus. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar? Berikut caranya. Pertama, cuci tanganmu dengan hand sanitizer, atau bisa juga dengan sabun. Kemudian, ambil masker yang baik dan bersih. Pastikan masker ini layak untuk dipakai. Kemudian, pakai masker. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu. Dan pastikan kamu nyaman memakai masker serta bisa beraktivitas seperti biasanya. Saat kamu melakukan aktivitas, hindari menyentuh area tengah masker, karena area ini adalah area yang telah terkontaminasi. Jadi, banyak virus di area ini. Lalu, hindari juga menggunakan masker yang salah, seperti menaruhnya di bawah hidung atau bahkan di bawah dagu, karena kamu membuat masker yang kamu pakai itu terkontaminasi dan tidak bisa digunakan kembali. Setelah menggunakan masker, cara yang benar untuk melepaskannya adalah: pertama, cuci tanganmu terlebih dahulu. Kemudian, pegang ujung masker dan pastikan kamu tidak memegang area tengah masker. Lalu, buang masker, atau mungkin kalau kamu menggunakan masker yang bisa dicuci, kamu bisa menyucinya dengan deterjen dan air hangat. Setelah itu, cuci tanganmu kembali dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan air mengalir. Saya Surutami. Di sini saya akan menyebutkan cara kelima dan cara keenam guna mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona. Nah, cara kelima guna mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona ini yaitu dengan menghindari interaksi secara langsung dengan orang lain. Nah, seperti apa sih kegiatan interaksi secara langsung itu? Nah, interaksi secara langsung itu seperti kita berpelukan dengan orang lain, terus kita berjabat tangan, ataupun kontak fisik lainnya yang menyebabkan kulit kita bersentuhan dengan kulit orang lain. Mengapa sih kita perlu menghindari interaksi secara langsung ataupun menghindari kontak kulit secara langsung dengan orang lain? Karena hal ini dapat mengurangi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Mengingat COVID-19 atau virus corona ini tidak dapat kita lihat secara langsung. Cara keenam guna mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona yaitu dengan menghindari berbagi barang pribadi dengan orang lain. Berbagi dalam penggunaan barang pribadi dengan orang lain bisa saja meningkatkan resiko penularan COVID-19 atau virus corona. Sebab, meskipun tidak nampak gejala, namun virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona atau COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang pribadi pada orang lain. Atau sebaliknya, yaitu kita yang meminjamkan barang kita pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 atau virus corona. Selanjutnya adalah cara pencegahan yang ketujuh. Cara pencegahan yang ketujuh adalah dengan penerapan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah menjaga jarak kita ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Social distancing ini disosialisasikan oleh pemerintah sebagai anjuran dari WHO.
Nah, social distancing ini diharapkan dapat meminimalisir tingkat terinfeksi, sehingga rumah sakit dapat mengoptimalkan kinerja mereka untuk menangani pasien-pasien yang telah terinfeksi COVID. Untuk itu, bagaimana sih cara penerapan social distancing ini? Cara penerapannya yaitu dengan yang pertama, hindari kerumunan. Yang kedua yaitu dengan jaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain, minimal 1-2 meter. Kemudian yang ketiga adalah hindari kontak langsung dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan, bercipika-cipiki. Kita bisa menggantinya dengan salam namaste, melambaikan tangan, atau cukup dengan senyuman. Kemudian minimalkan kegiatan di luar ruangan ya, kalau bisa hindari, kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Lalu lakukan kegiatan bersekolah, bekerja, dan beribadah cukup di rumah saja. Setelah social distancing, ada lagi nih cara pencegahan yang ke-8, yaitu dengan mencuci bahan pangan sebelum kita konsumsi. Nah, kan kalau kita makan buah atau sayur kan kita bisa makan langsung ya. Nah, sebaiknya kita mencucinya terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Kenapa kita cuci terlebih dahulu? Karena kita kan nggak tahu tuh buah, sayur, apakah itu sudah bersih atau tidak. Bisa aja kan di dalam permukaan buah dan sayur itu ada bakteri atau virus-virus yang menempel. Bagaimana sih cara mencuci yang baik dan benar itu? Kita simak videonya ya, jangan di-skip. Sebelum mengkonsumsi buah dan sayur, hendaknya kita mencucinya terlebih dahulu. Pertama, siapkan wadah berongga. Kemudian, pindahkan buah dari kantong plastik ke wadah tersebut. Pindahkan satu persatu. Nyalakan keran, kemudian letakkan buah di bawah air mengalir. Usahakan agar semua buah terkena air. Siram dengan air sabun. Sebelum itu, kita jinjing dulu lengan baju kita biar tidak basah. Usap-usap seluruh permukaan kulit buah agar bersih merata. Kemudian ambil wadah lain sebagai tempat meniriskan buah yang sudah selesai dicuci. Jangan lupa matikan kerannya ya. Selanjutnya, cara pencegahan COVID yang nomor 9 ialah selalu membersihkan perabotan yang ada di rumah dengan disinfektan. Hal ini dilakukan supaya jika ada virus yang menempel di perabotan rumah kita akan mati dan kita akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang jahat, terutama virus COVID-19. Jika kalian masih bingung bagaimana cara membersihkan perabotan rumah dengan disinfektan, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita membersihkan perabotan rumah, kita akan mempersiapkan beberapa hal untuk membersihkan perabotan rumah itu tadi ya. Yang pertama, kita akan memakai masker. Setelah memakai masker, kita perlu menyiapkan disinfektan dan juga lap, teman-teman, untuk membersihkan perabotan itu sendiri. Jika alat-alat ini sudah siap, maka langsung saja kita akan membersihkan perabotan yang sering kita pegang maupun tidak sering kita pegang, agar terhindar dari virus-virus yang jahat.
Mari kita simak video yang selanjutnya. Mari kita semprotkan dan kita lap pada handle pintu, pada gagang kursi. Kita juga akan menyemprotkan dan membersihkan supaya gagang pintu ini sewaktu-waktu kita pegang terhindar dari virus-virus yang mematikan. Itu tadi beberapa contoh cara membersihkan perabotan rumah dengan disinfektan. Aslinya ada banyak yang harus dibersihkan, tetapi itu tadi hanya contoh agar kalian paham cara membersihkan perabotan rumah. Seperti itu ya teman-teman. Cara pencegahan COVID yang terakhir yaitu selalu menjaga imun tubuh kita. Hal ini dikarenakan jika imun tubuh kita itu baik, maka segala macam penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh COVID-19, akan terhindar dari tubuh kita. Ada beberapa step agar imun tubuh kita itu tetap baik, yaitu step yang pertama, menjaga pola makan kita dengan cara makan 3 kali sehari dan makanan yang akan kita makan itu tadi sesuai anjuran 4 sehat 5 sempurna. Kemudian step yang kedua yaitu selalu berolahraga olahraga nggak perlu lama sih, minimal 10 menit setiap hari. Kemudian step yang ketiga, membiasakan berjemur saat di pagi hari. Karena cahaya matahari saat pagi hari sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita atau untuk imun kita itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Sekian dari kelompok kami yang telah mengulas sedikit tentang cara pencegahan COVID. Jika kalian suka, maka klik tombol like dan share. Dan jika ada yang perlu ditanyakan atau ada pendapat lain tentang cara pencegahan COVID, silakan tulis di kolom komentar. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.